Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Lukas 15 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 11b sampai dengan 32. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Narasi ini memiliki kaitan erat dengan sungut-sungutan orang Farisi dan ahli Taurat, berkaitan dengan orang-orang berdosa yang bukan hanya senang mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi juga diterima ikut makan bersama-sama dengan Yesus. Yang dimaksudkan dengan orang-orang berdosa di sini adalah orang-orang yang dianggap memiliki status sosial religius yang rendah dan dianggap sebagai orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat Tuhan. Bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mempraktekkan hukum-hukum atau aturan-aturan Yahudi sebagaimana yang dikehendaki oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun Lukas menggambarkan orang-orang ini sebagai orang yang merindukan kabar baik dari Tuhan, sehingga dikatakan mereka selalu datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Penggunaan kata akouein dari akouo tidak hanya sekadar berarti mendengarkan, tetapi mengandung makna mendengar, memahami, dan selanjutnya mau belajar. Secara kiasan, kata ini juga menunjuk kepada mendengarkan suara Tuhan dan mendorong seseorang untuk beriman kepada Tuhan. Penggambaran ini juga menjadi cara Lukas memosisikan mereka sebagai orang-orang yang ingin mendapatkan pengampunan karena mau bertobat. Dan dengan diterima makan bersama Yesus, Lukas menunjukkan kerinduan mereka untuk dihitung atau dimasukkan sebagai bagian dari umat Allah. Kata prosdechetai dari prosdechomai yang diterjemahkan dengan menerima tidak hanya sekadar berarti menerima seperti saya menerima seseorang yang tiba-tiba datang dan bertamu di rumah saya. Kata ini mengandung makna seseorang diterima karena saya memberi kesempatan atau akses atau ingin dia masuk dan merasakan keramahan dalam rumah saya. Dan karena dia menjadi bagian dalam rumah saya, maka ada kesediaan untuk memberi dan menerima di sini. Orang yang duduk makan bersama di satu meja juga memperlihatkan adanya ikatan sosial keagamaan tertentu di antara mereka. Orang-orang yang makan itu bukan hanya seperti sahabat, tetapi seperti kerabat atau keluarga satu dengan yang lain. Perumpamaan tentang anak yang hilang menjadi perumpamaan ketiga yang dihubungkan dengan sungut-sungutan orang Yahudi di ayat 2. Penyebutan anak laki-laki di awal perumpamaan ketiga berkaitan dengan pembagian harta, karena dalam tradisi patriarki, anak laki-laki adalah pewaris harta milik orang tuanya. Perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 11-32 tentang anak yang hilang dapat dibagi ke dalam 6 bagian. Bagian pertama ayat 11-14 tentang menikmati hidup dengan segala harta yang dimiliki. Bagian kedua, ayat 15 dan 16, tentang usaha diri sendiri untuk mengatasi persoalan yang ada. Bagian ketiga, ayat 17-19, tentang keinginan untuk memohon pengampunan dan diterima kembali dalam rumah Bapa, meskipun tidak dengan status istimewa sebagai anak. Bagian keempat, ayat 20-24, tentang penerimaan kembali anak yang hilang dan perayaan oleh Bapa. Bagian kelima, ayat 25-30, tentang penolakan anak yang sulung terhadap perayaan penyambutan anak yang kembali. Bagian keenam, ayat 31-32, tentang ajakan untuk bergembira bersama anak yang kembali ke rumah Bapa. Mengikuti tradisi yang ada, meminta warisan sebelum seorang ayah meninggal adalah penghinaan terhadap seorang ayah, karena dengan mengambil warisannya sebelum sang ayah meninggal, seorang ayah bisa saja jatuh miskin. Bandingkan kitab Sirah pasal 33 ayat 19-24.
Dengan mendapatkan warisannya itu, menunjukkan bahwa seorang anak sebenarnya tidak lagi memiliki keterkaitan dengan ayahnya, dan sang ayah tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap sang anak. Dalam tradisi Yahudi, kalau seorang ayah belum meninggal, hanya tanah yang dibagikan supaya anak-anak bisa membangun keluarga atas tanah yang diberikan kepada mereka. Namun warisan kekayaan tidak dibagikan. Kalau sampai warisan dibagikan, padahal ayahnya belum mati, sang anak telah kehilangan hak, bahkan ikatannya dengan sang ayah. Dalam tradisi Yahudi, anak tersebut bisa dianggap sudah mati. Pemahaman ini juga nanti berkaitan dengan pernyataan "Aku akan bangkit" di ayat 18, dan perkataan sang ayah di ayat 24 dan 32, bahwa anaknya atau adikmu telah mati. Dalam pembagian warisan, anak yang sulung biasanya diberikan 2 kali lipat atau 2/3 dari harta warisan, karena dia yang akan menggantikan kepemimpinan dalam keluarga. Lihat Ulangan 21 ayat 15-17. Mungkin saja dalam kebiasaan kemudian, dimungkinkan juga untuk seorang ayah memberikan warisan kekayaan kepada anaknya selama dia masih hidup. Dalam kisah ini, hanya anak bungsu yang dibagikan harta warisan. Kalau mengikuti aturan yang ada, dia hanya menerima 1/3 dari warisan ayahnya. Jadi pernyataan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, itu terjadi hanya antara ayah dan anak bungsu, tidak dengan anak sulung. Kata sinagagon dari sunago juga memiliki arti menjadikannya uang tunai. Jadi ada pemahaman bahwa harta warisan itu dijualnya, seperti terjemahan TBLAI terhadap sunago. Di awal tidak jelas mengapa tiba-tiba anak bungsu ingin mendapatkan bagian warisannya. Barulah di ayat 13, jelas bahwa keinginan itu pertama berkaitan erat dengan keinginannya untuk memisahkan dirinya dari ayahnya. Pernyataan pergi ke negeri yang jauh atau negeri yang membutuhkan waktu lama untuk mencapainya, bahasa Yunaninya Choran Makran, menunjukkan bahwa dia terpisah dari lingkungannya, dan beberapa penafsir menafsirkannya sebagai keluar dari lingkungan Yahudi ke negeri bukan Yahudi. Yang kedua, dia ingin bersenang-senang menikmati warisan dari ayahnya atau uang hasil penjualan harta warisan yang menjadi bagiannya. Kata Yunani dieskorpisen dari diaskorpiso yang diterjemahkan dengan memboroskan memiliki makna menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan sehingga sesuatu itu akhirnya hilang. Sementara itu, kata asotos yang diterjemahkan TBLAI dengan berfoya-foya memiliki makna boros atau sia-sia yang memperlihatkan gaya hidup bebas yang bertentangan dengan tatanan moral yang ada. Penggunaan dioskorpiso ini sejalan dengan kata dapane santos de autu panta di awal ayat 14 yang memang menunjukkan bahwa segala yang dimilikinya itu habis atau tidak ada yang tersisa. Persoalan yang dibuatnya sendiri, kehabisan semua harta miliknya, dan ditambah dengan persoalan lain yang tidak disebabkan olehnya, yaitu kelaparan, membuat hidupnya semakin sulit. Kata hystereistai dari hystereo yang diterjemahkan LAI dengan melarat menunjuk kepada kondisi gagal, menderita dalam hal kebutuhan atau kekurangan, dan menggambarkan juga suatu situasi yang lebih rendah atau kondisi terbelakang atau situasi di mana seseorang gagal untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan atau harapannya karena sudah habis semua yang ada padanya. Hidupnya sudah terpuruk. Kedua situasi ini dipakai narator untuk menunjukkan betapa buruknya situasi hidupnya ketika anak bungsu ini tidak memiliki harta kekayaan yang menjadi andalan satu-satunya, dan juga ketika dia jauh dari lingkungan keluarganya, khususnya dari sang ayah yang menjadi pelindung keluarga termasuk dirinya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat akan menafsirkan kelaparan ini sebagai hukuman Tuhan kepada orang yang berdosa atau mereka yang meninggalkan Tuhan. Jadi mungkin saja anak ini dihukum Tuhan dengan kelaparan karena meninggalkan bapaknya, Tuhannya, dan hidupnya hanya mengandalkan diri sendiri. Untuk mengatasi kesulitan hidup yang dialaminya, sang anak bungsu harus menjadi hamba dari seorang majikan
di negeri yang ditinggalinya. Dia diminta untuk menjaga babi. Penyebutan memelihara babi ini dipakai narator untuk menunjukkan bahwa orang ini berada di luar lingkungan aturan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, babi adalah binatang yang najis. Lihat Imamat 11 ayat 7 dan Ulangan 14 ayat 8. Disebut babi hutan karena dia tidak diternak, menjadi binatang liar. Karena itu, memelihara babi dianggap sebagai pekerjaan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan atau tercela. Lihat Bava Kamma 82b ayat 17 sampai 19 yang merupakan bagian dalam aturan Yahudi. Jadi ini menjadi cara narator untuk memperlihatkan bahwa anak bungsu ini adalah gambaran dari orang yang semakin dikucilkan dari kalangan orang-orang yang merasa perilakunya benar di hadapan Tuhan karena hidupnya tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan atau hukum Tuhan. Narator membuat kondisi anak bungsu ini semakin tragis melalui perkataan Yesus bahwa anak bungsu ini ingin mengisi perutnya dengan keration. Keration adalah makanan dari biji-bijian sejenis kacang polong yang disebut biji karop. Biji ini bisa diolah menjadi bubuk pengganti kokoa atau coklat. Keration juga sebenarnya bisa menjadi makanan manusia. Namun keration banyak dipakai untuk makanan menggemukkan babi. Keration juga dianggap sebagai makanan masyarakat kelas bawah. Penggunaan epitumei dari epitumeo yang diartikan ingin sebenarnya menggambarkan keinginan atau nafsu yang besar, dan kata ini mungkin dipakai untuk menggambarkan betapa anak bungsu ini sangat membutuhkan makanan di tengah bencana kelaparan tersebut, sementara dia tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Karena itu tidak heran dia rela memakan biji karop yang belum diolah atau mungkin juga sudah diolah untuk makanan babi. Meskipun dia ingin memakan keration, Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun memberikan keration itu kepadanya. Ini memperlihatkan bahwa bahkan kasih dan perhatian dari sesama untuk mendapatkan makanan kelas bawah pun tidak dia dapatkan. Karena tidak bisa lagi mengandalkan dirinya sendiri dan juga mengharapkan kebaikan orang lain, anak bungsu ini menyadari keadaannya. Kesadaran ini dibangun atas pengalaman hidupnya bersama ayahnya dan melihat bagaimana ayahnya memperlakukan hamba-hambanya serta makanan yang melimpah yang dimiliki para hamba itu. Pengalaman itu dibandingkan dengan kenyataan bahwa dia sekarang menjadi pekerja, tetapi dia tidak memperoleh makanan untuk dimakan. Makanan yang dimaksud di sini adalah roti yang diterjemahkan dari kata arton dari artos. Sedangkan kata berlimpah-limpah diterjemahkan dari periseuontai dari periseuo, yang memang berarti melimpah atau berlebihan atau lebih dari biasanya atau lebih dari cukup. Jadi narator ingin menunjukkan kasih sang Bapa yang begitu besar kepada orang-orang di dalam rumahnya, termasuk kepada para hambanya, sehingga mereka bukan hanya berkecukupan, tetapi juga berkelimpahan dalam mendapatkan roti atau makanan. Bagaimana mungkin para hamba menikmati makanan yang melimpah, sementara sang anak bahkan tidak bisa mendapatkan makanan babi atau makanan masyarakat kelas bawah? Jadi anak bungsu ini di satu sisi menyadari ketidakberdayaan dirinya, tetapi di sisi lain mengakui besarnya kasih Bapa kepada orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Frasa eis heauton elton yang diterjemahkan dengan dia menyadari keadaannya merupakan sebuah konsep yang menunjuk kepada pertobatan. Penggunaan kata anastas dari anistemi yang diterjemahkan dengan aku akan bangkit digunakan narator untuk menunjukkan bahwa anak bungsu ini tidak mau lagi terus berada dalam ketidakberdayaannya. Anistemi juga menunjuk kepada bangkit dari kematian. Dengan begitu kita bisa mengerti kenapa dalam ayat 24 dan ayat 32 dikatakan bahwa anakku atau adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Inilah keputusan pertama yang diambil anak bungsu, bangkit dari kematian, keluar dari ketidakberdayaan. Kedua, pergi kepada Bapa. Ini menunjukkan kesadaran bahwa anak bungsu ini tetap membutuhkan Bapa. Ketiga, membuat pengakuan.
Pengakuan yang pertama adalah pengakuan dosa. Aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Beberapa penafsir mengatakan bahwa penyebutan sorga itu adalah pengganti untuk menyebutkan Tuhan, karena orang Yahudi menghindari menyebut nama ilahi. Dalam pemahaman orang Yahudi, dosa itu pertama-tama kepada Tuhan, karena ketika seseorang berdosa, dia sudah melanggar perintah Tuhan, meskipun dosanya itu juga berhubungan dengan manusia. Pengakuan yang kedua adalah pengakuan ketidaklayakan. Karena aku telah berdosa kepada Bapa, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Keempat, memohon kemurahan dan anugerah Bapa. Jadikanlah aku seorang upahan, supaya aku bisa diterima kembali di rumah Bapa. Orang yang sadar bahwa dia telah melakukan dosa kepada Tuhan dan kepada orang tuanya, dia harus memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Jadi bukan gimik atau upaya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Narator justru ingin memperlihatkan bahwa sang anak menyadari bahwa nasibnya sekarang bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Bapa. Anak bungsu ini benar-benar membuktikan bahwa dia mau bangkit atau keluar dari ketidakberdayaannya dan pergi kepada bapanya. Dia bukan kembali ke rumahnya, tetapi kembali kepada Bapa yang dipercayainya memiliki cinta yang besar kepada seisi rumahnya. Ayat 20 memperlihatkan bahwa sang Bapa justru terlebih dahulu berlari menemui dia. Dalam tuturannya, Yesus kembali menekankan belas kasih Bapa kepada anak bungsunya, dan belas kasihan itu tidak pernah hilang. Kata esplachniste dari splachnisomai yang diterjemahkan dengan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, menunjuk kepada kasih sayang yang digerakkan dari dalam perut, karena perut dianggap sebagai tempat cinta dan belas kasihan. Jadi tepat kalau dikatakan kalau kasih sayang kepada sang anak ini tetap ada dari dalam diri sang Bapa, sehingga dialah yang mengambil inisiatif untuk menemui sang anak ketika dia masih jauh. Dia juga yang berinisiatif untuk merangkul dan mencium sang anak sebagai ekspresi atau wujud kasih sayangnya. Frasa makran apechontos yang diterjemahkan dengan dia masih jauh menunjuk kepada suatu jarak yang jauh atau juga dalam makna terpencil. Frasa ini kemudian dihubungkan dengan Eden dari horao yang tidak hanya berarti melihat atau memperhatikan, tetapi juga mengandung makna pengamatan atau pemeriksaan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan itu, muncul tafsiran bahwa sang Bapa selalu menunggu, mengamati, dan berharap kalau anak bungsunya itu akan kembali lagi. Karena itu, meskipun masih jauh, ketika dilihatnya anak bungsunya itu, dia langsung berlari menemuinya. Kata katefilesen dari kata phileo menunjukkan bahwa Bapa mencium dengan sungguh-sungguh atau dengan penuh kasih sayang. Bisa berarti mencium berulang-ulang. Ini adalah tanda penerimaan yang tulus dari sang Bapa terhadap anak bungsunya yang kembali. Di sini Yesus menunjukkan sikap kontras antara Bapa sebagai pemilik rumah, pemimpin keluarga, dan pemilik warisan dengan anak sulungnya. Jadi sang Bapa sudah menerima si bungsu dengan penuh kasih sayang sebelum si bungsu mengutarakan secara langsung dan dengan sungguh-sungguh permohonan pengampunan dan pertobatannya kepada Bapa. Meskipun anak bungsu itu sudah menyatakan ketidaklayakannya untuk disebut sebagai anak Bapa, tetapi belum meminta dari bapanya untuk menjadikannya salah seorang upahan bapanya. Sang Bapa telah menempatkan dia kembali pada statusnya sebagai anak, pada status yang terhormat. Pemulihan kembali statusnya sebagai anak sang Bapa ini ditandai dengan memakaikan dia jubah terbaik. Penggunaan kata Yunani stolenten proten menunjukkan bahwa jubah itu adalah jubah terbaik atau bisa juga berarti jubah kehormatan. Stolen sendiri menunjuk kepada jubah dari kalangan kelas atas. Selanjutnya dipakaikan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Cincin adalah juga simbol kehormatan dan menunjuk ke status atau otoritas tertentu. Cincin itu mungkin berhubungan dengan ikatan atau simbol otoritas atau keanggotaan dalam keluarga. Bisa dibandingkan dengan pemasangan cincin Yusuf, Haman, atau Mordekai.
Lihat Kejadian 41 ayat 42, Ester 3 ayat 10, dan 8 ayat 2. Sepatu itu untuk menunjukkan bahwa dia bukan seorang pelayan atau bahwa dia itu orang bebas. Pemulihan posisi anak bungsu ini dalam keluarga harus dirayakan dengan makan dan bersuka cita. Bukan hanya jubah terbaik diberikan, disertai cincin dan sepatu, sang bapa juga meminta mengambil lembu tambun untuk disembelih dan dimakan bersama. Penggunaan motion ton siteton menunjukkan bahwa anak lembu itu atau lembu muda itu masih dalam tahap penggemukan. Lembu muda yang digemukkan ini biasanya dirawat secara khusus dan dipersiapkan untuk acara khusus atau istimewa. Jadi bagi sang bapa, kembalinya anak bungsu ini adalah peristiwa yang istimewa dan karena itu perlu dirayakan dengan menggunakan lembu muda yang digemukkan. Perayaan istimewa semacam ini biasanya dengan mengundang orang-orang di sekitar keluarga. Karena itu, ada penafsir yang mengatakan bahwa mungkin saja sang bapa juga mengundang warga masyarakat untuk merayakan sebagai bagian dari merekonsiliasi sang anak dengan warga masyarakat. Bandingkan ayat 6 dan 9. Karena yang dilakukan sang anak bukan hanya menghilangkan damai dalam keluarga, tetapi juga damai dalam masyarakat. Namun peristiwa istimewa itu digambarkan sang bapa sebagai bersuka cita menyambut anaknya yang telah mati tetapi menjadi hidup kembali, telah hilang tetapi didapat kembali. Kata nekros dipertentangkan dengan anetsesen dari anatsao. Kata nekros memang berarti mati atau kehilangan nyawa, sedangkan anatsao memang berarti hidup kembali atau dibangkitkan. Selanjutnya kata apololos dari apolumi dipertentangkan dengan heurete dari heurisko. Apolumi tidak hanya berarti hilang, tetapi juga memiliki makna hancur atau binasa, selain juga mengandung makna dihukum mati. Sedangkan kata heurisko berarti ditemukan oleh orang lain setelah mencari atau juga berarti datang kembali ke suatu tempat. Jadi padanan-padanan kata ini mengekspresikan situasi anak bungsu sebelum dan setelah kembali menemui bapaknya. Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya, dengan perilakunya meminta warisan baginya, menurut tradisi dia sudah dianggap mati. Namun sang bapa mengatakan bahwa dengan kembalinya dia kepada bapa, dia sudah hidup kembali atau mendapatkan kembali kehidupannya. Karena itu mereka harus bergembira, karena ini seperti sebuah kemenangan. Dari bahasa Yunani, Euphraistai dari Euphraino. Menarik bahwa perayaan tersebut dimulai tanpa menunggu kehadiran si sulung. Karena itu si sulung tidak tahu apa yang terjadi ketika kembali dari ladang. Cara narator menyusun cerita ini tampaknya memperlihatkan bahwa semua keputusan sepenuhnya ada pada sang bapa dan sang bapa telah memutuskan untuk menerima kembali anak bungsu dan merayakannya dengan segera setelah kembalinya anak bungsu ini. Penerimaan dan perayaan ini diputuskan sang bapa tanpa harus menunggu atau meminta persetujuan si sulung. Respon sang bapa terhadap protes anak sulung juga menegaskan bahwa sang bapa yang memutuskan semuanya dan ketidaksetujuan anak sulung tidak membatalkan keputusan yang telah dibuat sang bapa. Pernyataan bahwa anak sulung berada di ladang menunjukkan bahwa anak sulung tetap menjalankan tanggung jawab yang diterimanya. Kesibukannya itu membuat dia tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya dan kesannya dia tidak ingin apa yang terjadi di rumah tanpa sepengetahuannya atau tanpa persetujuannya. Ada penafsir yang mengatakan bahwa sikap si sulung ini memperlihatkan ketidakdekatannya dengan keluarganya. Mungkin ladangnya jauh dari rumahnya, sehingga dia tidak mengetahui pelaksanaan perayaan tersebut. Musik dan tari-tarian adalah ekspresi kegembiraan dari pemulihan tersebut dan hal yang biasa dalam masyarakat Yahudi. Anak sulung tidak memahami maksud tersebut dan karena itu dia meminta penjelasan dari seorang hamba. Sang hamba kemudian menjelaskan apa yang terjadi terhadap anak bungsu dan apa yang dilakukan sang bapa kepadanya. Penggunaan kata epuntaneto dari puntanomai memiliki arti menanyakan tetapi dengan maksud untuk belajar. Namun tampaknya penggunaan kata ini menjadi semacam sindiran dari narator kepada anak sulung karena anak sulung ini tidak belajar dari informasi yang diperoleh
melainkan tetap mempertahankan pikirannya. Bukannya belajar dari informasi yang diterimanya, anak sulung justru menunjukkan sikap marahnya. Kata orgiste dari orgiso tidak hanya berarti marah, tetapi juga menunjuk kepada sikap menentang yang tetap atau tidak mau berubah sikapnya. Sikap menentang ini diperlihatkan dari sikap anak sulung yang tidak mau masuk dan merayakan kembali adiknya. Kata eseltein dari eserchomai secara harfiah berarti masuk. Namun ketika dihubungkan dengan orang percaya, eserchomai berarti mengalami hasil dari berkat Tuhan yang kekal. Jadi jika anak sulung ini dimaknai sebagai orang Yahudi atau orang percaya, maka sikapnya yang menolak untuk masuk, bahasa Yunaninya ok etelen eseltein, secara kiasan berarti menolak untuk mengalami hasil dari berkat Tuhan yang kekal. Sang Bapa menunjukkan perhatian dan belas kasihannya bukan hanya kepada anak bungsu, tetapi juga kepada anak sulung setelah tahu sikap yang ditunjukkan oleh anak sulung. Kata parekalei dari parekaleo berarti memanggil untuk menasihati atau memberikan dorongan atau membangun keyakinan dalam dirinya atau memberikan penghiburan, tetapi juga bisa berarti menegur. Nasihat ini tampaknya baru diungkapkan Yesus di ayat 31 dan 32. Respons anak sulung kepada ayahnya memperlihatkan beberapa pemikiran dan sikapnya. Pertama, dia merasa dirinya lebih baik dari anak bungsu karena dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Tampaknya anak sulung ingin menunjukkan bahwa dia bukan hanya tidak melanggar perintah bapaknya, tetapi karena tidak melanggar perintah bapaknya, dia juga tidak melanggar hukum Taurat. Dengan begitu, dia orang yang benar, yang taat pada hukum Tuhan. Kedua, sebagai orang yang tidak melanggar perintah bapaknya tidak pernah memberikan dia seekor kambing muda untuk bergembira dengan teman-temannya. Penggunaan kata douleuo di ayat 29 yang diterjemahkan TBLAI dengan melayani memunculkan kesan bahwa anak sulung ini merasa bahwa dia hanya seperti seorang budak atau pelayan bagi ayahnya. Dan karena itu ayahnya tidak memberikan dia kambing muda untuk bergembira bersama teman-temannya. Kata euphraino kembali digunakan dalam protes anak sulung. Jika euphraino digunakan dalam ayat 23 oleh sang bapa sebagai ajakan untuk bergembira karena sebuah kemenangan, dalam ayat 28 euphraino digunakan oleh anak sulung hanya dalam arti bersenang-senang. Yang diinginkan anak sulung ini adalah kambing muda. Bahasa Yunaninya eriphos. Menarik bahwa makna kiasan dari eriphos adalah orang yang tidak tunduk kepada Kristus atau yang memberontak kepada Allah. Jadi tampaknya ini cara narator mengkritik anak sulung sebagai contoh dari orang percaya yang hanya ingin bersenang-senang tetapi tidak mau tunduk kepada Kristus atau memberontak kepada Allah. Dia mengatakan bahwa dia tidak melanggar perintah bapaknya, tetapi dia memberontak kepada Allah. Di sini sikap memberontak kepada Allah mungkin mau digambarkan narator melalui sikap anak sulung yang marah dan merasa keberatan dengan sikap sang bapa dan tidak mau masuk ke dalam rumah merayakan kembalinya anak bungsu atau adiknya. Protes anak sulung kepada sang bapa bukan hanya memperlihatkan ketidaksetujuannya kepada sang bapa, tetapi juga memperlihatkan sikap tidak senangnya kepada adiknya. Kata-kata yang dipakainya tidak memperlihatkan penghargaan dan relasi yang harmonis dengan adiknya. Kepada sang bapa dia menyebut adiknya itu dengan anak laki-laki dari kamu, houyos su hotos. Dia juga menggunakan pelabelan untuk melabel perilaku anak bungsu, meskipun gambaran perilaku anak bungsu itu tidak dikemukakan narator pada bagian sebelumnya. Frasa kataphagon suton bion metapornon dipergunakan untuk menegaskan pendapatnya bahwa anak bungsu itu berdosa dan tidak pantas untuk mendapat penghormatan seperti yang dilakukan sang bapa. Penggunaan kata pornon dari porne semakin menegaskan dosa anak bungsu dan statusnya sebagai orang yang tidak benar, karena porne tidak hanya berarti pelacur, tetapi juga menunjuk kepada komunitas penyembahan berhala. Kata kataphagon dari katestio menggambarkan orang yang makan dengan sangat bernafsu atau rakus dan juga menunjuk kepada kehancuran.
Meskipun kata bios juga bisa diartikan dengan kekayaan, tetapi secara harfiah berarti kehidupan. Jadi dengan mengatakan kata fagon suton bion, anak sulung ini mau mengatakan kepada bapaknya bahwa dengan menghabiskan kekayaanmu, anak laki-lakimu itu telah menghancurkan hidupmu. Dengan demikian, bagi anak sulung ini, anak bungsu itu setelah meninggalkan sang bapa, dia hidup dengan cara-cara yang tidak benar dan bersama-sama dengan orang yang tidak benar, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak benar dan tidak pantas diperlakukan demikian oleh sang bapa. Respons sang bapa terhadap anak sulung memperlihatkan cara sang bapa memperbaiki pandangan dalam diri anak sulung. Pertama, meskipun dalam responsnya terhadap bapaknya, dia sekalipun tidak menggunakan kata bapa, yang oleh banyak penafsir memperlihatkan sikap tidak respeknya anak sulung kepada bapaknya, tetapi sang bapa tetap menyapanya dengan anakku. Dia juga mengingatkan anak sulung bahwa yang kamu sebut dengan anak kamu itu juga adalah saudaramu, adikmu, ho adelphos su. Kedua, sang bapa menyadarkan atau mengingatkan anak sulung ini bahwa dia itu bukan budak dari bapaknya, dia itu anak sang bapa. Ketiga, perkataan su pantote met emu yang diterjemahkan TBLAI dengan engkau selalu bersama-sama dengan aku, sebenarnya memiliki makna lebih dari sekadar ada bersama, tetapi sebuah relasi kemitraan atau partner. Jadi sang bapa ingin memperlihatkan bahwa relasi mereka itu bukan relasi tuan dan hamba atau hanya bapa dan anak, tetapi mereka itu rekan atau mitra. Dengan begitu, kalau anak sulung bekerja di ladang, dia bukan bekerja untuk sang bapa, tetapi bekerja untuk mereka berdua, untuk mereka bersama. Keempat, anak sulung itu bukan budak. Dia juga ikut memiliki semua yang ada di rumah bapaknya. Semua yang ada itu bagiannya setelah sang adik sudah mengambil bagiannya. Karena itu miliknya atau haknya, kalau dia ingin menyembelih kambing muda untuk bersenang-senang dengan sahabat-sahabatnya, dia bisa melakukannya. Kalau dia menunggu diberi dulu oleh bapaknya, itu artinya dia tidak berperan sebagai mitra bapaknya, melainkan sebagai hamba bapaknya. Apa yang bisa dilakukan oleh anak sulung tidak bisa dilakukan oleh adiknya, karena dia bukan lagi pemilik dari apa yang dimiliki sang bapa. Narator kembali menggunakan perkataan yang sama di ayat 24, di ayat 32 ini. Bedanya adalah karena di ayat 24 dia berbicara dengan hamba-hambanya, dia ingin menegaskan kepada mereka bahwa yang telah mati tetapi hidup kembali dan yang telah hilang tetapi ditemukan itu adalah anakku, bukan hambanya atau orang asing. Sekarang di ayat 32, sang bapa ingin menegaskan kepada anak sulung bahwa yang telah mati tetapi hidup kembali dan yang telah hilang tetapi ditemukan itu adalah adikmu. Dan itulah alasan untuk mengadakan makan bersama dan bergembira. Kata edei dari dei yang diterjemahkan dengan patut juga menunjuk kepada sesuatu yang tidak bisa dielakkan atau pantas, tetapi juga menunjuk kepada sebuah kebutuhan dan kewajiban. Jadi bukan hanya keinginan ayahnya saja, tetapi ini sebuah keharusan. Mungkin saja ini sudah menjadi sebuah tradisi, bahwa jika seseorang telah mati tetapi hidup kembali, atau telah hilang tetapi ditemukan kembali, kehadirannya kembali dalam komunitasnya wajib atau harus dirayakan. Menolak ini berarti menolak tradisi yang ada, atau menyangkali kehadirannya dalam komunitas. Jadi kalau ada orang yang berdosa mau datang atau berbalik kepada Tuhan, bukankah Yesus boleh saja merayakan kembalinya mereka itu dengan makan bersama-sama dengan mereka? Bagi Lukas, makan bersama adalah sebuah ekspresi persekutuan dan penerimaan di antara yang makan bersama. Cerita ini bukan hanya soal kritik Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang digambarkan melalui perilaku anak sulung yang selalu merasa paling benar dan menolak jika orang berdosa yang mau bertobat menerima kasih Yesus. Mereka memilih berada di luar persekutuan dengan Tuhan dan orang-orang yang disambut dalam anugerah Tuhan hanya karena merasa yang lebih layak
lebih benar, dan tidak pantas makan bersama orang-orang berdosa yang digambarkan melalui perilaku anak bungsu. Ketiga peran ini adalah juga gambar orang-orang beriman. Kita kadang seperti anak bungsu yang membutuhkan belas kasih Tuhan melalui pengakuan-pengakuan akan kelemahan dan dosa kita. Tetapi kebaikan dan penerimaan Tuhan bisa membuat kita terus melakukan kesalahan berulang-ulang. Kita hanya hidup mengikuti pandangan atau pikiran kita sendiri, hidup dalam kesenangan diri sendiri, bersikap hedonis, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kalau mendapat masalah, barulah kita ingat orang lain dan merasa membutuhkan orang lain. Ketika mendapat masalah dan tidak bisa mengatasinya sendiri, barulah mencari pertolongan pada orang lain atau pada komunitasnya. Kita juga kadang bersikap seperti anak yang sulung, yang merasa menjadi penjaga norma-norma yang ada dan tidak setuju dengan sikap orang-orang di sekitarnya yang hanya mau hidup seenaknya sendiri. Namun sikap ini membuat kita kurang menghargai relasi-relasi yang ada dan marah kepada semua orang yang mau menolong orang-orang yang sudah merusak hidup bersama sebagai komunitas. Kita merasa yang paling benar dan menyalahkan orang lain yang ingin berbagi kasih kepada orang yang dianggap salah. Kita juga kadang ingin menjadi seperti sang Bapa, menjadi orang-orang baik yang peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan selalu mau membuka tangannya menyambut mereka yang memerlukan pertolongan ini. Tetapi sayangnya, kita mungkin bisa melakukan itu ketika bukan kita yang dilukai sebelumnya oleh orang yang kita tolong. Kita sulit bertindak seperti sang Bapa ini, melupakan segala luka dan perasaan yang kita miliki untuk bersama-sama masuk dalam perayaan pemulihan. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu.